Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Nuraini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Sarah. Nah, bertahun-tahun sudah dilewatinya, namun belum dikaruniai seorang anak. Pada akhirnya, Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan yang bernama Siti Hajar. Dan alhamdulillah, setelah menikah dengan Siti Hajar, beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Nah, banyak sekali ujian dan rintangan yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Ismail kecil, beliau ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, untuk berhijrah ke suatu daerah. Jadi, ketika itu Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, di mana tempatnya itu gersang, tidak ada air, tidak ada pepohonan, semuanya padang pasir. Singkat cerita, persediaan makanan pun telah habis. Sedangkan Ismail merengek-rengek menangis. Nah, setelah itu Siti Hajar melihat ke bukit yang ada di seberang, yaitu Bukit Marwah. Wah, di sana ada air. Nah, dari situ, dari Bukit Safa, Siti Hajar berlari-lari kecil ke Bukit Marwah. Ketika nyampe di Bukit Marwah, mana airnya? Kenapa tidak ada? Gitu ya kalau bahasa kita. Ternyata ketika dilihat ke Bukit Safa, oh, airnya ada di Bukit Safa. Berlari-lari kecil lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Ketika nyampe di Bukit Safa, kemana lagi itu airnya? Kok tidak ada lagi? Sampai 7 kali balikan dengan menggendong Ismail mencari air. Dan akhirnya Siti Hajar lelah. Beliau pun duduk. Dan yang dilakukan Ismail yaitu menghentakkan kakinya ke tanah. Jadi dihentakkan gitu ya, ini kaki Ismail. Dihentakkan kayak gitu. Dan muncullah sumber air yang sampai sekarang tidak pernah habis, yaitu adanya sumur air Zam-Zam. Masya Allah ya. Dan tadi proses berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa itu merupakan ibadah sa'i yang sekarang dilakukan ketika ibadah haji, seperti itu. Nah, dari situ beliau bersyukur, alhamdulillah ternyata ada air berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah tugas Nabi Ibrahim selesai, Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar dan mereka melakukan kehidupan sehari-hari seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, Ismail pun tumbuh berkembang menjadi seorang anak-anak, remaja, dan suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpinya itu Nabi Ibrahim harus menyembelih Ismail. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim itu sangat menginginkan seorang anak, tapi ketika Nabi Ismail sudah tumbuh dewasa, dia harus disembelih.
sangat sedihlah Nabi Ibrahim di situ. Nah, di situ Nabi Ibrahim belum percaya apakah ini mimpi dari Allah, apakah dari setan. Maka dari itu pada keesokan harinya dan selanjutnya beliau bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu harus menyembelih Ismail alaihi salam sebagai anaknya. Nah, di situ Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu." Nah, ini adalah ujian juga dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan tugasnya, maka berarti Nabi Ibrahim itu sudah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Ibrahim tidak melakukannya, berarti Nabi Ibrahim sudah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, ketika ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya ikhlas untuk disembelih olehmu." Luar biasa ya Nabi Ismail. Nah, dari situ Nabi Ibrahim mau tidak mau, karena ini perintah Allah, maka Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ketika mau disembelih, apa yang terjadi? Yang awalnya, yang harusnya disembelih adalah Ismail, tapi berubah menjadi kambing. Ismailnya berubah tempat. Karena kenapa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pertama kali diadakannya kurban. Jadi kurban menggunakan kambing seperti itu. Alhamdulillah, banyak sekali ya rintangan dan ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, tapi mereka tetap semangat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun bisa selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, seperti itu. Nah, begitulah kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ismail pun selalu taat kepada Allah dan orang tuanya, seperti itu. Nah, untuk sekarang yaitu tugasnya ada di halaman 172 yang insya Allah aku bisa, dan ayo berlatih 1. Untuk yang Untuk yang ayo berlatih 1 itu boleh jawabannya saja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.